Selamat pagi siswa-siswiku sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Maria dari SMA Prater Don Bosco Banjarmasin dalam pembelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 IPS. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang historiografi. Semoga kalian dengan pembelajaran ini bisa lebih memahami dan lebih menambah pengetahuan kalian tentang apa itu historiografi. Kalian tentu semua sehat-sehat semua. Ibu harapkan demikian adanya. Marilah kita lihat terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari kali ini. Historiografi. Kalau pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang penelitian sejarah. Nah, di bagian akhir dari penelitian sejarah itu ada tentang historiografi, yaitu bagaimana menulis suatu peristiwa sejarah. Jadi pada sebelumnya kita sudah historiografi itu adalah penulisan dalam metode sejarah, sementara itu historiografi pada bab ini merupakan karya penulisan sejarah yang dibagi nanti menjadi 3 bagian, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Nah, nanti apa ciri dan perbedaan dari ketiga jenis historiografi tersebut, kita akan menemukan jawabannya pada uraian berikut ini. Nah, sebelum kita mempelajari tentang historiografi, Ibu akan menampilkan kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menganalisis ciri-ciri dari historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Jadi nanti kalian harus memahami apa ciri-ciri dari historiografi tradisional, kolonial, dan modern tersebut. Kemudian bagian keterampilannya, kalian akan membuat atau menyajikan hasil kajian dari ciri-ciri historiografi tradisional, kolonial, dan modern tersebut. Kita mulai dengan pembelajaran tentang historiografi. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini adalah salah satu tokoh sejarah, yaitu Profesor Dr. Taufik Abdullah. Ya, jadi Profesor Dr. Taufik Abdullah ini akan memberikan pemahaman tentang historiografi tradisional tersebut apa. Jadi menurut Profesor Dr. Taufik Abdullah, pada tahap historiografi tradisional ini penulisan sejarah yang dilakukan itu merupakan suatu ekspresi budaya dan bentuk keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial. Ya, jadi masyarakat pada masa itu belum mengenal, belum bisa menulis, ya, dalam upaya untuk merekam suatu peristiwa. Jadi peristiwa pada masa lalu itu masyarakat tidak bisa menuliskannya karena mereka belum mengenal budaya tulis. Ya, jadi hanya diceritakan dari mulut ke mulut atau disebutnya dengan oral tradition. Nah, sebagian besar historiografi tradisional ini ditulis oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan pada zamannya. Nah, jadi historiografi tradisional ini ya merupakan produk sejarah masa klasik historiografi yang memiliki karakteristik. Karakteristiknya apa? Nah, yang pertama itu uraian dalam historiografi tradisional itu dipengaruhi oleh ciri-ciri budaya masyarakat pendukungnya. Kemudian yang kedua, historiografi tradisional itu cenderung mengabaikan fakta-fakta. Yang ketiga, adanya kepercayaan
tentang sebuah kekuatan yang menjadi pangkal dari seluruh alam. Yang keempat itu adalah tokoh-tokoh dalam naskah historiografi tradisional itu selalu digambarkan memiliki kesan mistis sebagai bentuk legitimasi atau kekuasaannya. Nah, periode tradisional di Indonesia itu dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Nah, demikian pula dengan historiografi tradisional yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu historiografi tradisional masa Hindu-Buddha dan historiografi tradisional masa Islam. Nah, baiklah, untuk mengetahui tentang apa itu jenis dari historiografi, kita lihat berikut ini. Nah, historiografi tradisional, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ada masa Hindu-Buddha. Nah, historiografi masa Hindu-Buddha, ya, tentu saja kalian kalau membayangkan tentang masa Hindu-Buddha, seperti sudah kalian pelajari di dalam sejarah Indonesia tentang masuknya agama Hindu-Buddha, itu sudah kita alami berabad-abad yang lalu. Nah, tentu peninggalan-peninggalannya itu merupakan tulisan-tulisan, ya, yang sulit untuk dibaca dan kertasnya itu pasti sudah lusuh, ya, atau mengalami kerusakan. Nah, tetapi ada sebagian besar karyanya itu sudah dibuat replikanya, ya, atau dibuat duplikatnya di situ. Nah, dibuat dalam bentuk digital. Jadi generasi yang akan datang pun masih bisa menikmati atau masih bisa membaca tentang historiografi tradisional masa Hindu-Buddha ini. Nah, kalau kita lihat, ya, di situ masa Hindu-Buddha, tentu saja penulisan-penulisan yang dibuat, ya, oleh para pujangga keraton atau bangsawan keraton ini tentu saja tentang masuknya agama Hindu-Buddha pada saat itu di Indonesia. Ya, bagaimana agama Hindu-Buddha itu mengembangkan kebudayaannya, mengembangkan agamanya itu di daerah-daerah kerajaan-kerajaan tertentu. Nah, kemudian dibuatkan dalam tulisannya tersebut. Nah, itu seperti contohnya di situ, ya. Kalau kita lihat contoh masa Hindu-Buddha itu adalah Mahabharata dan Ramayana, kemudian Pararaton dan juga Negara Kertagama. Nah, jadi kitab Mahabharata dan Ramayana ini biasanya itu berasal dari India, ya, dari India, dan disebut juga di situ, ya, Ramayana dengan Mahabharata itu kakawin, ditulis, ya, ditulis sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi, ya. Jadi itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang jahat di situ. Ya, terjadi pertempuran antara perbuatan yang baik dan yang jahat. Nah, tentu saja akhir dari cerita itu adalah bahwa ceritanya tentu saja yang baik itu akan mengalami kemenangan. Nah, sedangkan kitab Pararaton, ya, kitab Pararaton itu merupakan kitab Pararaton di sini, ya. Kalau kita memaparkan di sini kitab Pararaton itu pada masa kerajaan Singosari, ya. Nah, jadi kalau Negara Kertagama tentu kalian sudah memahami itu yang ditulis oleh Empu Prapanca, ya. Nah, itu pada tahun 1287 Saka atau 1365 Masehi. Nah, jadi kalau Negara Kertagama itu sudah menjadi suatu hal yang dipahami atau dikenal oleh masyarakat luas itu pada masa
Kerajaan Majapahit, di mana masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Ya, jadi di situ yang disebutkan adanya Sumpah Palapa. Nah, kemudian kita lihat juga di situ adanya masa Islam, historiografi masa Islam. Historiografi masa Islam di sini adalah karya-karya pada masa Islam, di mana masuknya Islam ke wilayah Nusantara, kemudian bagaimana perkembangannya yang terjadi di wilayah Nusantara ketika masuk ke wilayah Nusantara. Nah, jadi kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak Islam pada abad ke-13 itu mempengaruhi ya perkembangan historiografi tradisional di Indonesia. Ya. Nah, seperti kita lihat contohnya di situ adalah Babat Tanah Jawi. Nah, Babat Tanah Jawi, kemudian juga ada Hikayat Aceh ya. Jadi di situ menuliskan tentang bagaimana masuknya Islam, apa saja yang terjadi di wilayah-wilayah Nusantara, ya. Kemudian terjadi di wilayah Nusantara terutama dalam penyebaran agama Islam. Nah, itu yang terjadi di Aceh, kemudian yang terjadi di Tanah Jawa, ya. Jadi Babat Tanah Jawi itu biasanya berbentuk tembang Jawa atau lagu-lagu, ya. Tembang itu lagu-lagu dalam bahasa Jawa. Oke, kita akan membahasnya nanti dalam pembelajaran di pertemuan Google Meet. Nah, berikutnya kita akan melihat ciri-ciri dari historiografi tradisional. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha itu apa saja? Ya, ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha itu yang pertama itu adalah karya yang dihasilkan itu berupa terjemahan naskah-naskah dari India. Ya, jadi karya-karya yang dihasilkan itu berupa terjemahan naskah-naskah dari India. Nah, kalau kita lihat naskah-naskahnya seperti tadi Ramayana dengan Mahabharata itu sebagian besar dihasilkan dari orang-orang India. Jadi menceritakan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di India. Kemudian yang kedua bersifat religio magis, ya. Berarti kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Nah, di situ contohnya, contoh dari karya historiografi tradisional yang bersifat religio magis itu adalah seperti Aji Saka, kemudian ada Bubuk Sah, ya, ada Bubuk Sah. Itu antara lain contoh dari historiografi tradisional masa Hindu-Buddha yang bersifat religio magis, artinya percaya adanya kekuatan gaib yang menguasai alam sekitarnya. Nah, kemudian ciri yang ketiga isinya adalah karyanya bersifat istana sentris. Jadi bersifat istana sentris itu berpusat pada istana. Jadi segala sesuatu apa yang diceritakan di istana, yang ada di istana itu diceritakan oleh para pujangga. Ya, oke. Jadi ciri-ciri historiografi tradisional masa Hindu-Buddha bisa kalian lihat. Di situ ada 3, ya. Karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah dari India, kemudian bersifat religio magis, dan ketiga karyanya bersifat istana sentris. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Jadi selain ada kitab Mahabharata Ramayana tadi, itu juga merupakan contoh prasasti, ya. Prasasti yang dimiliki oleh Kerajaan Tarumanegara. Di situ dituliskan hurufnya adalah huruf Pallava, bahasanya bahasa Sanskerta.
Jadi di situ menuliskan apa saja yang terjadi atau yang dilakukan oleh Raja Purnawarman pada masa pemerintahannya. Ya, oke, kita slide berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam. Nah, jadi yang pertama ciri-cirinya itu adalah karya-karya pada masa ini masih mengandung unsur mitos. Jadi masih mengandung unsur mitos. Jadi sebagian besar itu karya historiografi menceritakan seseorang yang mendapat wahyu sehingga menjadikannya sebagai orang yang terpilih. Nah, jadi dari cerita-cerita tersebut kemudian digunakan untuk melegitimasi kekuasaan raja atau mensahkan dari kekuasaan raja. Kemudian yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi. Ya, jadi kalian sudah tahu, sudah mempelajari tentang kronologi. Nah, di situ kronologi itu disusun berdasarkan urutan-urutannya yang sesuai. Ya, jadi di mana bisa dilihat asal usul raja atau latar belakang berdirinya sebuah kerajaan. Nah, jadi contohnya itu antara lain adalah hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan tentang kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian ada juga silsilah Raja Perlak, ya, silsilah Raja Perlak menceritakan silsilah kerajaan raja-raja yang ada di Perlak. Ya, nah itu antara lain contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat etnosentris. Nah, etnosentris karena menceritakan lingkungan etnik tertentu. Ya, jadi contoh karya historiografinya itu bersifat etnosentris, itu adalah Babat Tanah Jawi, Hikayat Aceh, ya, Serat Siti Jenar, Pitutur Syekh Bari. Ya, jadi bisa ibu ulangi di situ Babat Tanah Jawi, ya, Hikayat Aceh, Serat Siti Jenar, dan Pitutur Syekh Bari. Itu contoh-contoh dari ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam. Ya, oke. Berikutnya, nah itu kita akhiri pembelajaran kali ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan dan mau melihat video pembelajaran tentang historiografi. Ya, semoga dengan pembelajaran historiografi ini kalian bisa lebih memahami apa itu penulisan sejarah yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mencari kelebihan dan kekurangan dari penulisan historiografi tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap berdoa, dan patuhi protokol kesehatan. Meskipun sudah ditemukan adanya vaksin untuk menangkal COVID-19. Terima kasih semua anak-anakku. Sampai jumpa kembali.